Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Fajar Kurniawan, NIM 20310410028, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Psikologi Komunikasi dengan Ibu dosen pembimbing Ayu Gigih Rizkia, MPSI Psikolog. Yang akan saya presentasikan kali ini adalah jurnal nomor 2 yang sudah disediakan di Google Classroom, yang sudah saya rubah judulnya menjadi bahasa Indonesia, yaitu Analisis Pola Komunikasi Keluarga dan Manfaat Program Ibu Sekolah untuk Membangun Keluarga yang Harmonis. Penulis jurnal adalah Wirdianti Pramono, tahun terbit 2020, dan kota terbitnya adalah Bogor. Kemudian kita mulai dari latar belakang. Latar belakang dari studi yang dibahas dalam file PDF jurnal nomor 2 adalah pentingnya komunikasi positif dalam membangun keluarga yang harmonis. Penelitian ini dapat mengidentifikasikan karakteristik peserta sekolah ibu, mengklasifikasikan pola komunikasi keluarga, dan menganalisis manfaat dari program sekolah ibu dalam meningkatkan hubungan dan komunikasi keluarga. Jadi, ada beberapa poin yang dapat dilihat dari latar belakang penelitian ini. Yang pertama, dari penelitian ini sangat relevan dalam konteks desa-desa perkotaan di Bogor, di mana pemahaman dan peningkatan komunikasi keluarga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat pada keseluruhan. Yang kedua, penelitian ini memiliki nilai penting dalam memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan dan memangku kepentingan tentang potensi dampak dari program sekolah ibu, serta memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontributif pada pola komunikasi keluarga yang efektif. Kemudian yang ketiga, studi ini memberikan kontribusi pada pengetahuan yang ada tentang dinamika keluarga dan dapat memberikan implikasi berharga untuk intervensi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan keluarga dan mempromosikan lingkungan keluarga yang harmonis. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik peserta sekolah ibu di 3 kelurahan di Kota Bogor dan mengelompokkan pola komunikasi keluarga peserta sekolah ibu berdasarkan kategori rendah, sedang, dan tinggi, serta menganalisis manfaat dari program sekolah ibu dalam membangun keluarga harmonis. Jadi tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana program sekolah ibu dapat mempengaruhi pola komunikasi keluarga dan manfaat dalam memperkuat hubungan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya keluarga dan mempertimbangkan pengembangan program-program serupa di masa depan. Kemudian, landasan teori. Penelitian ini didasarkan pada konsep bahwa komunikasi positif dalam keluarga memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Kemudian, metodologi penelitian menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Mensurvei 80 responden di Kota Bogor, data kuantitatif diolah secara deskriptif. Jadi metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang dikombinasikan. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode survei dengan desain studi potong lintang. Data kuantitatif diambil pada sesi ke-16 program sekolah ibu pada tanggal 13 September 2018. Jumlah responden adalah 84 orang dari 3 desa, yaitu Ciluar 30 orang, Ciparingi 30 orang, dan Kadung Halang 24 orang. Ketiga desa dipilih dengan teknik purposive sampling. Untuk mendapatkan data kuantitatif, peserta sekolah ibu di 3 desa memberikan kuesioner yang berisi 20 pertanyaan dan 4 pilihan jawaban: sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Pernyataan diajukan tentang komunikasi antara suami dan istri dan komunikasi antara ibu dan anak. Pertanyaan terkait suami, misalnya suami saya adalah pendengar yang baik untuk seluruh keluarga. Pertanyaan lain terkait dengan hubungan antara ibu dan anak, misalnya
Saya sering berbicara dengan anak saya tentang masalah pribadi mereka. Data kualitatif diperoleh dari tulisan peserta di Kelurahan Ciluar. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi. Data kualitatif dianalisis untuk mengidentifikasi manfaat program sekolah ibu dalam membangun keluarga harmonis. Kemudian hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan program sekolah ibu dapat memberikan manfaat dalam membangun keluarga harmonis. Dari data kuantitatif, mayoritas responden menyatakan sangat setuju bahwa kebersamaan keluarga adalah segalanya dan sebagian besar merasa sangat dekat dengan suami dan anak-anak mereka. Alhasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan program sekolah di masa depan. Kemudian manfaatnya. Manfaat membangun keluarga harmonis. 1. Komunikasi terbuka untuk membantu memperkuat ikatan keluarga dan menumbuhkan pemahaman. Yang kedua, komunikasi keluarga meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat di antara anggota keluarga. Selanjutnya, komunikasi yang efektif mengurangi konflik dan menyelesaikan masalah dengan cara damai. Yang keempat, memulai komunikasi keluarga dapat mengungkapkan cinta, dukung, dan penghargaan. Kemudian masih dalam manfaat, meningkatkan sumber daya keluarga. Program sekolah ibu di Kota Bogor telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap peningkatan sumber daya keluarga. Melalui program ini, para ibu diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program ini berfokus pada topik-topik seperti pengasuhan anak, kesehatan, dan manajemen keuangan, memberikan panduan praktis bagi para ibu dengan memperkuat pola komunikasi keluarga. Program sekolah ibu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi keluarga untuk berkembang. Kemudian keuntungan penelitian ini dimulai dari kelebihan dulu. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif memberikan pemahaman komprehensif tentang pola komunikasi keluarga. Data kuantitatif memungkinkan analisis statistik dan memberikan wawasan objektif tentang pola komunikasi. Data kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang emosi, pengalaman, dan persepsi partisipan. Kemudian kekurangannya, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya. Analisis data kualitatif bisa bersifat subjektif dan mempengaruhi bisa peneliti. Integrasi tipe data yang berbeda dapat menyebabkan kesulitan dalam mensintetis temuan. Kemudian diskusi. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa program ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi program sekolah keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga, termasuk suami, ayah, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya keluarga di Kota Bogor. Selain itu, pemerintah di Kota Bogor juga mempertimbangkan untuk mengadakan program pelatihan dan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka juga bisa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang harmonis. Dalam hal ini, peran PKK, Family Welfare Development Program, Mobilization Team juga sangat penting dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi program-program yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya keluarga di Kota Bogor. Kemudian kesimpulan dari program sekolah ibu memiliki dampak positif dalam membangun keluarga harmonis dengan meningkatkan pola komunikasi keluarga dan memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Tingkat pendidikan ibu dianggap sebagai faktor kunci dalam komunikasi keluarga, mempertimbangkan untuk melibatkan kelompok kontrol dan perspektif dari berbagai pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak program ini, memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks pengembangan keluarga di Indonesia, terutama di Kota Bogor, memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan program-program serupa di masa depan. Terima kasih.
Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika dari kata-kata yang saya ucapkan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.